sama pribadi yang sama ya Tuhan, yang telah Tuhan menunjukkan ya Tuhan kemuliaannya ya Tuhan. Orang yang sama juga yang tergantung di kayu salib dan mereka menjadi terguncang. Mungkin juga kami dalam kehidupan ini seringkali mengalami hal itu. Pasang surut iman kami ya Tuhan Yesus. Tapi satu hal kami mau percaya, biar kiranya Roh Kudus yang meneguhkan iman kami ya Tuhan, untuk percaya ya Tuhan, segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu, atas izin-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, di atas semuanya Engkau dimuliakan, di atas gunung Engkau dimuliakan, di atas tempat yang tinggi ya Tuhan. Engkau dimuliakan di atas segala gunung permasalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami ya Tuhan umat-Mu yang setia sampai Engkau datang kembali. Bahkan sampai kami Tuhan, baik kami Tuhan sebagai golongan Musa, yang Engkau Tuhan, Tuhan pilih Tuhan untuk bertemu dengan Engkau melewati kematian, ataupun kami sebagai golongan Elia ya Tuhan, yang diangkat hidup-hidup ya Tuhan untuk bersama dengan Engkau Tuhan. Manapun ya Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Tapi kami percaya ya Tuhan, saat kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, itulah yang menjadi goal, yang menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan, untuk kami dimuliakan ya Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Habis itu apa? Disuruh Tuhan, kabur kamu, lari ke tepi sungai Kerit. Eksodus, lari. Udah di sana, sungainya kering. Ya memang karena ucapan yang disampaikannya sendiri, gak akan turun hujan. Ya lama-lama kering juga sungainya. Tuhan suruh lagi, Elia, pergi ke Sarfat. Ketemu janda di Sarfat. Eksodus. Kedua pribadi ini, Musa dan Elia, mengapa muncul dalam kejadian ini? Meneguhkan, Bapak Ibu, Yesus juga akan melakukan hal yang sama. Eksodus, dia akan pindah ke Yerusalem, bahkan dia akan memimpin manusia lebih daripada apa yang telah dilakukan Musa. Kita percaya Bapak Ibu, apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah penggambaran akan apa yang akan digenapi oleh Tuhan pada masa perjanjian baru. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah penggambaran bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari perbudakan. Dulu diperbudak secara fisik di Mesir. Tapi yang lebih penting, Yesus datang, ia tahu masalahnya bukan cuma sekedar perbudakan fisik, tapi perbudakan jiwa kita akan dosa. Itulah karya Yesus. Maka Musa dan Elia datang di situ meneguhkan. Ketiga murid menjadi saksi. Orang ini, Yesus. Bahkan Allah Bapa sendiri berkata melalui suara di dalam awan, mengatakan, menegaskan lagi, inilah anak yang kukasihi. Lukas menulis, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Banyak yang sudah mengaku-ngaku Mesias sebelum Yesus datang, ada. Setelah Yesus datang, tambah banyak. Tetapi Allah Bapa memberikan penegasan jelas. Inilah anak yang kukasihi, inilah Yesus Kristus Sang Mesias, dengarkanlah dia. Jangan dengar yang lain. Kalau Bapak Ibu masih dengar yang lain, maka Bapak Ibu masih menanti-nantikan Mesias. Ada yang bisa lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus, kelahiran, kehidupan, karya kehidupannya, kematiannya, sampai dia naik ke surga, semuanya dahsyat. Gak ada yang bisa nyamain. Saya gak ada lawan. Amin. Yes. Saya ada lawan. Dan semua yang dia lakukan itu ada saksinya, ada buktinya, tercatat. Enggak ujuk-ujuk Yesus mengatakan, tadi saya naik ke gunung, hai Petrus, Yakobus, Yohanes, murid-muridku, tadi saya naik ke gunung, saya ketemu dengan Musa dan Elia. Pasti murid-muridnya pada gitu. Apaan? Kamu sendiri yang ngomong, saya tahu. Tapi setiap kejadian ini ada saksinya. Bapak Ibu, kalau kita masuk, kenapa Musa dan Elia? Saya akan cepat Bapak Ibu. Mengapa Musa dan Elia? Bapak Ibu, kalau kita mendengar Musa, maka kita mengingat tentang Musa itu siapa? Penerima hukum Taurat. Dan di banyak bagian dari kitab suci selalu mengatakan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah.
Itulah penggambaran akan Musa. Personifikasi Musa adalah hukum Allah. Lalu kenapa Elia? Elia adalah salah satu dari para nabi besar. Penulis salah satu pembuka kisah para nabi-nabi di perjanjian lama. Setelah Elia, Elisa, muncul nabi-nabi yang lain, misalnya Yesaya, Yeremia, sampai ke Maryaki. Elia yang membuka. Dan Elia bicara tentang pekerjaan kenabian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita buka sebentar, saya akan bacakan saja cepat dari Kisah Para Rasul 28 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya, yang menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Hukum Musa dan kitab para nabi. Dua hal ini kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, Bapak Ibu di Sabda atau apa yang bisa ada fitur pencariannya, hukum Musa atau hukum Allah dan kitab para nabi itu selalu disebut. Dua hal ini selalu bergandengan. Kitab para nabi memberikan kesaksian tentang hukum-hukum Musa, membenarkan, ini tidak saling bertentangan. Maka Musa dan Elia berada di puncak gunung bersama dengan Yesus, menggambarkan apa? Ini meneguhkan, ini loh yang aku katakan. Ini loh Musa, ketika aku menerima firman Tuhan, nubuatan tentang Mesias itu ada di sini. Dan Elia mengatakan, inilah kesaksian para nabi yang aku mulai dari pelayananku, dari mulai Elia, Elisa, dan seterusnya sampai kitab nabi-nabi ditutup oleh Yohanes Pembaptis. Para nabi-nabi perjanjian lama, inilah yang dimaksudkan. Peneguhan. Kalau udah Musa dan Elia sendiri yang ngomong, gak ada yang bisa bantah. Karena memang mereka sendiri yang menerima hukum itu. Elia sendiri yang menerima nubuatan, profesi, profetik. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, mengapa Musa dan Elia? Terakhir, ini adalah yang harus dimiliki oleh gereja, dan kita percaya hari-hari ini kita adalah gereja. Bahkan kita adalah gereja zaman akhir. Wahyu 12 ayat 17 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Tentang naga yang memburu perempuan dikatakan seperti ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Pergi memerangi keturunan perempuan, yaitu manusia, yaitu gereja Tuhan, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bukan cuma menuruti hukum-hukum Allah, tetapi juga memiliki kesaksian Yesus. Ini adalah penggambaran dari pekerjaan pelayanan Musa dan Elia. Hukum-hukum Allah mewakili Musa, kesaksian Yesus mewakili Elia. Maka itu harus ada di dalam satu gereja. Harus ada suara kenabian. Nabi sudah tidak ada, tetapi pelayanan yang terus masih berjalan sampai dengan saat ini. Bapak Gembala nanti bisa jelaskan mungkin di waktu-waktu yang lain, 5 jawatan gereja, nabi, apa perannya. Biasanya ini berkaitan dengan pendoa, orang yang dekat di hati Tuhan. Lihat Elia kehidupannya seperti apa? Begitu dekat melekat kepada Tuhan. Prodeo, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Diberi makan burung gagak, gak apa-apa. Dikejar-kejar sama ratu yang jahat, mau bunuh dia, mau penggal dia, gak apa-apa. Lalu Musa dan Elia juga yang terakhir saya mau sampaikan, menggambarkan adalah dua kelompok besar orang percaya. Bapak Ibu, Musa bukan orang yang diangkat hidup-hidup, benar? Musa mati. Dan dia memiliki kelemahan, jelas. Justru ia mati karena ia memiliki kelemahan, sehingga seolah-olah kita melihat tujuannya gak tercapai. Musa sendiri gak sempat menginjak tanah perjanjian. Tetapi poinnya adalah apa? Mengapa Musa, Tuhan tetap muliakan dia, bahkan bersama dengan dia di atas gunung? Karena sampai ia mati, Musa merendahkan diri. Benar Bapak Ibu? Kalau kita yang jadi Musa, mungkin kita akan protes. Tuhan, 40 tahun saya bawa bangsa ini keliaran, gak pakai GPS di padang gurun, aut-autan jalannya, dari utara bisa ke selatan lagi, balik lagi bisa ke utara.
40 tahun Tuhan, kau janjikan saya untuk memimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Sekarang udah di depan, di ambang pintu, saya nggak boleh masuk. Coba kalau Musa ngomong kayak gitu, berargumen kayak gitu, ada Musa nanti di gunung ini bersama dengan Yesus? Dalam kerendahan hatinya, Musa menyadari kesalahan yang ia lakukan, konsekuensi dosa yang ia perbuat, ia nggak bisa masuk. Tapi dari kerendahan hatinya itu juga Tuhan memandang nilai kesetiaan pelayanan Musa. Maka ia ada di samping Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Begitu juga Elia. Elia tadi Musa mewakili jemaat Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan yang mengalami kematian. Lalu Elia, firman Tuhan berkata, apakah semua orang akan mati? Sekali-kali tidak dikatakan. Akan ada angkatan orang-orang yang tidak akan mengalami kematian, yaitu gereja Tuhan yang diangkat. Rapture, GBI percaya akan pengangkatan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, ia memanggil gerejanya yang berharap pada dia. Dan Elia mewakili ini. Elia tidak mengalami kematian, saudara-saudara. Elia diangkat hidup-hidup dengan kereta yang berapi-api. Ada saksinya? Ada. Semua kejadian dalam Alkitab semua ada saksinya. Gak bisa orang ngaku-ngaku, saya membuat mujizat ini, saya membuat mujizat ini, tapi gak ada saksinya. Omong kosong. Ada saksinya? Ada. Elisa. Ya Tuanku, kereta Israel dengan roda yang berapi. Elisa melihat ketika Elia diangkat. Dan Elia menggambarkan adalah jemaat gereja di akhir zaman tadi nanti yang tidak akan mengalami kematian, mengalami kebangkitan, mengalami pemuliaan bahkan dalam tubuh fisiknya. Dan Yesus menggambarkan ini, dua kelompok ini, dua-duanya punya kualitas yang sama di hadapan Tuhan. Dua-duanya dengan pakaian kemuliaan yang sama. Musa dan Elia. Elia punya kelemahan? Punya. Ketika ia diancam oleh Yezebel, takut, lari dia. Habis nyembelih 400 nabi Baal, ngadapin satu orang perempuan, takut. Elia punya kelemahan? Punya. Tapi kenapa Elia bisa ada di dalam kisah ini? Kesetiaan, setia. Tuhan suruh pergi. Tuhan suruh ke sana. Urapi Elisa, urapi. Jadi poinnya apa yang menyamakan? Apa yang dapat kita tarik pada hari ini? Kalau mau hidup kita sampai kepada akhir kehidupan kita apa sih? Goal kita apa sih? Tujuan kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Bersusah payah kita hidup di bumi ini, mengalami proses menjalani pembenaran, menjalani proses pengudusan. Tujuan akhirnya apa? Pemuliaan. Supaya kita dimuliakan, supaya kita layak mengenakan pakaian yang sama dengan Dia yang kita nanti-nantikan, yang kita sembah. Itu poinnya Bapak Ibu. Itu yang dapat kita pelajari. Setia. Jangan ragukan. Jangan ragukan Yesus. Jangan ragukan Tuhan. Amin. Amin. Saya undang para pelayan. Bapak Ibu, luar biasa. Ini